Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada pertemuan kali ini video yang kedua. Kita lanjutkan dari video yang pertama, yaitu tentang sistem pengapian pada kendaraan Supra yang mana mengambil pengapian DC Supra 125 ya. Ini mengambil pengapian DC sesuai yang ada di bengkel. Kalau di video pertama tentang injeksi pengapiannya, di video kedua kali ini nanti kita di pengapian DC ya terutama. Dimulai dari nanti kita bisa lihat browser video jalurnya ya, nanti browser jalurnya, kemudian CDI DC, kemudian nanti baterai. Cara pengukurannya di sana nanti akan bisa kita lihat cara pengukuran tegangan terutama, kemudian tahanan nih, tahanan pusher, kemudian tahanan primer, tahanan sekunder dari coil. Untuk CDI nanti sudah terpasang di sana, nanti kita tinggal bisa melihat hasilnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat pada video berikutnya. Ini kondisi awal kendaraan di Supra 125. Nanti yang kita laksanakan adalah pengujian di sistem pengapian CDI DC. Untuk selanjutnya kita cari kabel yang sendiri. Di sana warnanya hijau, itu adalah kabel closer untuk Supra 125. Kita lepas. Tujuannya dilepas adalah untuk mengukur tahanan. Jadi tahanan itu harus dilepas. Kita ukur tahanan closer, satu ke kabel hijau, yang satu ke massa atau body. Ini hasilnya 146 ya. Untuk yang berikutnya kita ukur yang namanya tahanan sekunder dengan melepas kabel busi pada tempatnya, sehingga nanti kita memudahkan untuk pengukuran. Kita ukur tahanan sekunder ya. Nanti yang primer kita bisa perlihatkan pada video yang berikutnya. Ini adalah sekunder, kita pilih pada 20 kilo ringnya selektor, yang merah pada bodi, kemudian yang satu yang hitam itu pada ujung dari tutup busi, sehingga di sana tertera 12,64 kilo ohm. Untuk yang berikutnya kita ukur yang namanya tegangan pulser dengan cara kita memakai alat bantu ya, kawat kecil atau cemidi ya, atau peniti boleh ke saluran pulser untuk memudahkan ujung dari selektor menempel pada saluran kabel. Ini mengukur tegangan input coil. Untuk mengukur tegangan input coil itu nanti kita bisa lakukan dengan memakai alat bantu lagi yang namanya peak voltage. Selama tidak pakai peak voltage, tegangan input coil tidak bisa terukur pada avometer yang kita pakai, sehingga di video ini tidak bisa menunjukkan hasil pengukuran untuk peak voltage karena kita tidak punya alat di peak voltage. Berikutnya kita lakukan juga pengukuran atau istilahnya melihat timing pengapian ya, atau timing ignition, dengan cara ini mumpung mesinnya masih berbunyi, dengan cara melepas baut penutup oli yang samping di samping sebelah kiri. Kemudian timing line kita dekatkan dengan lubang sehingga nanti akan bisa melihat tanda F ya, sehingga pada waktu lampu timing menyala
tanda F berada di sana, sehingga nanti F itu akan muncul secara jelas. Ini kebetulan lubangnya sangat kecil hingga agak sulit dilihat. Pada langkah berikutnya kita bisa melihat di balik dari CDI, kita lepas soket dari CDI untuk melihat saluran ya. Nanti kita bisa melihat ternyata CDI DC itu sumbernya dari baterai. Kita cek, kita lepas soketnya. Terus kita mengambil alat bantu yaitu tes lamp ya. Dengan cara ujung dari tes lamp kita kaitkan ke ground, kemudian kita mencari jalur dari baterai. Kita buatkan di ground body. Kemudian pada soket CD kita bisa cek jalur yang dari baterai melalui kunci kontak ya. Kita coba, kita nyalakan kunci kontak. Oh, belum menyala, kita coba ganti satu tempat lagi. Nah, ini menyala, kita matikan, kita ulangi lagi, menyala. Ini adalah saluran dari baterai untuk soket CDI DC. Selanjutnya kita bisa kenalkan mengenai alat bantu untuk pengetesan, pengecekan komponen. Ini adalah tester komponen motorcycle ya. Komponen yang pertama kita pakai adalah kita mengecek busi dengan cara meletakkan busi pada lubang pengujian. Kemudian kita pilih knopnya di spark plug. Kemudian tekan tombolnya, tombol testernya, maka nanti busi akan mengeluarkan percikan api. Nah, kita tinggal melihat hasil percikan api yang berada di busi. Ini menyebar atau lurus, atau warnanya mungkin bisa merah, kuning, bahkan biru. Ini dengan alat ini sudah bisa kita lihat. Ini kalau kita dekat, ini adalah busi baru ya. Sini warnanya biru-biru putih. Nah, ini hasil pengujian. Ini di tombol atau knop di spark plug pada pengujian busi. Berikutnya kita nanti bisa cek mengenai pengujian tes CDI DC. Kita cari kabelnya. Ini contohnya dari alat tes CDI yang sudah kita punya. Ini sangat membantu dalam pemeriksaan
Jadi CDI apapun nanti bisa dicek melalui alat tes ini. Ini contohnya demikian, ini adalah khusus untuk CDI Karisma. Ini kita cari soketnya, kemudian kita pasangkan alatnya, kemudian kita tes, kita pindah knopnya pada posisi CDI, kemudian kita tes. Nah, hasilnya nanti bisa dilihat pada indikator. Ini indikatornya menyala, ya, indikatornya menyala. Berikutnya kita ganti CDI jenis CDI AC ya, CDI AC. Untuk CDI AC adalah kita mencoba miliknya Grand atau Suzuki Supra 100. Kita pilih soketnya, kemudian kita pasangkan, tetap masih di knop CDI, kita tesnya. Sudah kita tancapkan, kemudian kita tekan tombol tes, kita lihat hasilnya di indikator menyala tidak lampunya. Kita lihat lampunya menyala ya, kita dekatkan ini seperti itu di indikator yang lampunya menyala. Kita coba di tes CDI yang lain, yang adalah CDI Mio. Kita tancapkan soketnya, kemudian kita posisikan pada tes knopnya, terus kita tekan. Nah, dilihat di lampu indikator dan menyala. Berarti CDI yang dites di sini semua kalau sudah di indikator menyala, CDI-nya masih bisa atau sudah masih bagus ya. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengetes koil. Jadi koilnya masih berfungsi atau tidak, itu juga bisa dites di sini. Kita coba. Kita posisikan koilnya di soket, terus knop kita posisi pada posisi koil ya, untuk mengetes koil. Ini soketnya kita tancapkan, kemudian ujung koil kita masukkan di testernya ya, di testernya ujung kabel koil. Kemudian untuk jabet positif dan negatif, positifnya di input koil, negatifnya kita pilih bodi dari koil. Terus kita tancapkan ujung kabel busi ke tester, tetap kita tekan tombol tes sehingga nanti di lampu indikator menyala. Di koil yang sudah mati, indikator tesnya tidak menyala. Pada video berikutnya kita juga jelaskan tentang cara pengukuran ya. Pertama tadi adalah pengukuran tahanan primer yang belum kita tunjukkan di video tadi. Kita gunakan avometer, kemudian kita adjusting dulu. Nanti hasilnya dikurangi dari angka adjusting ya. Kalau untuk yang digital, cara mengesetnya ini cara melihat tahanan primer. Jadi massa dan input dari koil kita colokkan dengan avometer dengan ring 200 ohm, memang yang ada di sana selektornya demikian. Nah, di sana rata-rata 0,6, ini dikurangi 0,1 tadi dari hasil adjusting. Nah, seperti ini untuk hasil dari tahanan primer. Bagaimana dengan tahanan sekunder? Untuk sekunder nanti adalah ujung dari kabel busi, kita ukur, kemudian selektor terlebih dahulu kita pindah ke posisi 20 kilo. Di sini kita remnya pakai posisi 20 kilo. Kemudian ujung busi dengan selektor, satunya adalah massa. Di sana tertera angka 4 kilo ohm ya, atau 4,08 kilo ohm. Untuk penambahan cok busi biasanya antara
produk satu dengan yang berbeda, karena tergantung dari kualitas tutup busi. Kalau kita ukur tahanannya untuk apa yang ada di video itu tahanannya adalah 0. Ini untuk merek-merek yang murah ya. Nanti untuk yang berkelas, yang bermerek, itu nanti hasilnya bisa kelihatan ya, sekitar 3 kilo dan lain-lain. Ini adalah pengukuran di tahanan primer sekunder pada coil ignition jenisnya injeksi. Itu ada 2 input tadi ya, yang satu adalah baterai, yang satu adalah TCI, jadi ada 2 input. Bagaimana cara pengukurannya? Ini masih dalam posisi selektor di posisi 20 kilo ohm. Kita ukur tahanan sekunder dulu. Nah, ini ya, dengan cara saluran TCI ke kabel busi ini 11 kilo ohm. Kemudian untuk saluran atau tahanan primer itu dari soket baterai dengan soket TCI atau pinnya, itu tertera di sana hasilnya adalah yang primer itu 2,4 ohm, selektornya posisi 200 ohm. Demikian teman-teman video pengukuran pengujian untuk sistem pengapian CDI DC, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita.